Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat izin karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan di hari pertama pada kasus 4. Saya mendoakan dimanapun Bapak Ibu berada, semoga diberikan kekuatan, kelancaran dalam menjalani aktivitasnya masing-masing. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Selamat dan semangat pagi buat Bapak Ibu dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa ketemu di hari yang pertama kasus 4 ini. Sebelumnya saya juga lupa, dulu pernah melihat ke wajah Bapak dan Ibu pada pendalaman materi apa gitu, lupa. Karena dua kegiatan kemarin berada di kelas C, sekarang ada di kelas B. Nah, sebelum itu Bapak dan Ibu dipersilahkan berdiri dulu. Kita akan melakukan tenang dulu. Oke. Ya, tinggal diikuti saja Bapak dan Ibu gerakannya. Apakah sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu siap kita akan mulai ya. Sebentar. Happy adalah bernyanyi shalalala, cuek adalah oh shalalala. Happy adalah bernyanyi shalalala, cuek adalah oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Happy adalah bernyanyi shalalala, cuek adalah oh shalalala. Happy adalah bernyanyi shalalala, cuek adalah oh shalalala. Ini santai bukan aku lebay, happy di pantai kita santai-santai lihat jadilan hai kamu serupai. Kalau ada yang marah I'm sorry say goodbye, kumpul barang teman cari pengalaman sama teman.
cuek-cuek aja lah, oh syalalala, happy, happy, happy aja lah, bernyanyi syalalala, cuek-cuek aja lah, oh syalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan boleh kembali. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini Bapak Ibu sudah beraktivitas. Inilah karakter seorang Muhammad Ridwan, kalau pagi-pagi harus ada warming up dulu, nggak hanya siswanya aja yang Bapak Ibu suruh pemanasan ya. Tapi gurunya juga harus pemanasan biar ngajarnya maksimal. Oke Bapak dan Ibu, salam kenal dan salam hangat kembali dari seorang Muhammad Ridwan. Sudah berbulan-bulan ya kita nggak ketemu secara virtual. Dulu terakhir itu saya ingat bulan apa, November mungkin, atau Desember juga saya lupa. Waktu itu masih selesai operasi baru berapa lama, sekarang alhamdulillah suara saya sudah mulai kembali lagi seperti awal, jadi sudah tidak perlu menggunakan pengeras suara lagi. Oke Bapak dan Ibu, sebelum itu kalau saya ngajar, Bapak Ibu harus menyediakan air minum ya. Jadi nanti akan ada saatnya Bapak Ibu boleh minum. Jadi silahkan yang belum ada air minum, saya kasih waktu 5 menit ya untuk ambil minum, air hangat, teh, susu, kopi, terserah, simpan di depan, di samping laptop nggak apa-apa. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya, dipersilahkan.
Saya daring, Pak. Oke, sudah ya minumnya Bapak dan Ibu. Ya, Siapa? jadi biar dan saya boleh sambil minum, yang nggak boleh itu sambil makan. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu kalau lagi bicara ternyata Bapak dan Ibu haus atau apapun boleh-boleh saja minum. Kalau dengan saya gitu, kalau dengan dosen lain saya nggak tahu. Tapi saya membebaskan para mahasiswa saya untuk minum saja, untuk makan tidak. Oke Bapak dan Ibu, sebelum itu saya ingin lebih mengenal kembali biar saya juga bisa hafal karena kita baru satu kali ketemu waktu itu kalau tidak salah kurang lebih selama 3 jam. Sekarang kita akan ketemu kurang lebih selama 90 menit. Jadi saya mohon perkenalkan dulu Bapak dan Ibu sebelum nanti saya buat aturan-aturan tersendiri dari nama, terus usia, jenjangnya mengabdinya di mana SD, SMP, SMA, lalu hobinya apa. Satu lagi lulusannya dari perguruan tinggi mana. Silahkan dimulai dari Pak Hasan. Silahkan Pak Hasan. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hasan Ashari Rahab. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Usia sekarang 30 tahun. Kemudian saya lulusan dari STKIP PGRI Pontianak. Kemudian hobi saya berkebun dan traveling, Pak. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan. Hebat ya. Orang olahraga tapi senangnya berkebun. Berkebun apa Pak? Macam-macam Pak, kaktus, pokok macam-macam tanaman hias Pak. Oh, tanaman hias. Oke, terima kasih Pak Hasan. Berikutnya Pak Azhar, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya A.N. Ashar. Asal saya dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Usia saya 25 tahun. Lulusan dari Universitas Negeri Makassar. Mungkin prodi saya beda Pak dari teman-teman yang lain. Saya dari ilmu keolahragaan. Hobi saya membaca Pak. Oke, hebat. Terima kasih Pak. Membaca apa nih Pak Azhar? Berminat membaca yang Pak, apa ya, seperti filsafat gitu Pak. Oke, bagus. Terima kasih Pak Azhar. Siapa? Berikutnya Pak Arif Abdul Ghafur. Waalaikumsalam. Apa nih jenisnya? Oke, hebat ya. Kelas ini multi talent, lulusan olahraga, belum ada yang senang olahraga, tapi senangnya di luar olahraga. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Arif. Silakan Pak Taufik. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, perkenalkan, nama saya Taufik Al-Hidayat. Saya berasal dari Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya lulusan dari Universitas Negeri Makassar. Umur saya 24 tahun. Hobi bermain sepak bola. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ini Pak Taufik adik kelasnya Pak Azhar. Iya Pak.
sama WNF. Letting kita Pak Taufik. Oh gitu, Pak Taufik, prodinya? Prodi saya Pak PJKR. Oh, PJKR. Oke, terima kasih Pak Taufik. Berikutnya Bu Septiana Novitasari, silakan. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Septiana. Saya asal diri. Saya lulusan Universitas Negeri Malang. Usia saya 25 tahun, dan saya jalan-jalan, Pak. Oke, hobinya jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana ini hobinya? Ke mall, olahraga, ke alam? Iya, kemana saja Pak, yang penting jalan Pak. Oh gitu. Oke, berarti nanti kalau dari rumah ke kampus, ke tempat ngajar harus jalan ya Bu? Iya Pak. Ya, kan hobinya jalan kan yang penting jalan. Iya Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu untuk perkenalannya. Berikutnya Pak Ilyas. Iya Pak, mohon maaf tadi terlempar. Oke, silakan perkenalkan dirinya dulu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas Satriono, atau saya dari Probolinggo. Saya mengajar di SDN Payuman 2. Lalu saya lulusan dari Universitas Negeri Malang tahun 2019. Dan hobi saya bermain sepak bola atau olahraga, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilyas. Ada 2 orang ya dari Jawa Timur, seperti Pak Arif, Pak Ilyas, satu lagi tadi siapa ya? 2 ya? Bu Seti ya tadi ya? Ya Bu Seti, jadi ada 3. Dari Makassar ada 2, 1 dari Pontianak. Ini kalau saya lihat di grup itu ada 7 ya? Apa memang 6? Pak Edi izin Pak, ada satu lagi Pak, Pak Edi izin karena letak sekolahnya tuh di pegunungan Pak. Jadi kalau pagi dia kebetulan hari ini dapat jadwal mengajar. Dia biasanya 3 hari Pak, 3 hari di sekolah, 3 hari di rumah Pak. Nah, kebetulan hari ini di rumah. Tadi dia menyampaikan izin karena di rumah tidak ada sinyal. Di sekolah tidak ada sinyal Pak, benar-benar tidak ada sinyal katanya. Oke. Berarti kalau bisa ikut jinitnya itu kalau lagi pas ada di rumah gitu ya Pak Edi itu? Kan rata-rata nih kan kami kuliahnya Pak, kalau dengan Bu Ida tuh biasa habis maghrib Pak, biar teman-teman di semua. Tapi kalau dengan Pak Darso biasanya jam 10.30 Pak. Jadi begitu Pak. Oke, gak apa-apa. Saya jadi bisa lebih tahu keadaannya. Nanti kita bisa sepakati. Cuma kita sambil intermezzo dulu. Kalau saya menyenangkan pagi. Kenapa pagi itu dapat terlihat karakter siswanya. Yang telat, yang enggak itu dapat kelihatan. Karena pagi itu masih fresh, ya masih fresh. Bapak Ibu masih bisa fokus untuk PPG ini. Insya Allah lebih baik ketika Bapak Ibu PPG di siang hari dan malam. Kenapa? Kalau malam itu tenaganya sisa Bapak dan Ibu. Lelah, capek pikiran, capek fisik, PPG belum tugasnya. Nah itu repot. Tapi kalau Bapak Ibu pagi, beres kan hanya 1,5 jam ya. Sisanya kan Bapak Ibu bisa beraktivitas lagi. Terus tugasnya juga pengerjaannya jaraknya panjang. Ya. Nah itu pemikiran saya. Tapi nanti bisa kita sepakati saja bahwa mau kapanpun yang penting mudah-mudahan bisa semua. Ya, karena memang harus semua hadirnya, nanti kan penilaian partisipasinya berbeda. Tapi sekali lagi kita harus juga memiliki toleransi bagi rekan terkendala dengan jaringan. Ya, karena dari Sabang sampai Merauke kan jaringannya juga terbatas, tidak sama gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa disepakati saja. Yang penting mudah-mudahan waktunya cocok antara saya dan mahasiswa sehingga semuanya bisa ikut kegiatan perkuliahan ini. Oke, pada pagi hari ini pada kasus 4
Ya, sebelumnya kasus 1, 2, dan 3 saya tidak tahu yang ngajar siapa saja. Yang pasti kasus 3 itu seingat saya Pak Darso, karena di kasus 3 satu tim dengan saya adanya di kelompok C, Pak Darso di kelompok B, dan kelompok A Bu Sas kalau tidak salah. Nah, di kasus 4 ini kelompok A Bu Nani, kelompok B saya, kelompok C Pak Tian atau Pak Fendi. Nah, saya biar bisa lurus, biar bisa tahu keadaan Bapak dan Ibu sejauh mana, berarti kan daring, luring, sama blended sudah Bapak Ibu dapatkan di kasus 1 itu daring, kalau tidak salah kasus 2 luring, kasus 3 blended. Nah, berarti kasus 4 gitu ya, harus sudah bisa. Gimana Pak Zar? Ya kan, kemarin di kasus 1 dan 2 itu belum ada perintah yang mengatakan RPP-nya daring atau luring, jadi terserah mahasiswa Pak. Jadi iya Pak. Jadi kebanyakan dari kita membuat RPP blended Pak, belum daring Pak. Tapi waktu kemarin ya kita Daring. ubah ya Pak, kita sulap RPP luring itu menjadi daring ya Pak. Oke. Ya seharusnya, setahu saya gitu, karena di kelas C seperti 1 misalnya daring materinya ini, oke, yang 2 luring materinya ini, ketiga blended materinya ini, sehingga materinya beda-beda. Jadi sudah punya 3 RPP. Makanya kemarin ujian peer teaching-nya adalah daring, dan Bapak Ibu sebagai gurunya sekaligus sebagai siswanya. Gitu ya, nggak apa-apa. Jadi yang pasti Bapak Ibu harus paham dulu sebelum kita materi kasus 4 ini kan semuanya harus code sama TPACK, ICT-nya juga harus ada, nampak pada perangkat pembelajaran dari mulai RPP, bahan ajar, media, terus evaluasi penilaian. Jadi dan Ibu, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa paham sampai pengertian. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saya berharap ketika sedang pelaksanaan JIMIT ini Bapak Ibu tidak berdiskusi dengan guru yang lain, karena akan mengganggu pandangan saya. Yang pertama itu, kedua akan mengganggu konsentrasi Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Bapak Ibu kan sedang fokus belajar, diganggu itu bisa langsung hang, bisa lupa ini. Nah, itu yang tidak saya harapkan. Jangan sampai Bapak Ibu instruktur siapapun selain saya sedang bicara, Bapak Ibu membuat acara sendiri, itu nggak boleh. Karena akan mengganggu konsentrasi saya dan mengganggu konsentrasi Bapak dan Ibu. Yang kedua, saya harapkan semuanya on cam ya, jadi saya bisa memantau keadaan Bapak Ibu dimanapun berada. Ya, tapi kalau memang sinyalnya sedang tidak bersahabat ya, tergantung sinyalnya saja. Begitupun dengan saya, semaksimal mungkin saya akan berusaha untuk on cam, mudah-mudahan juga tidak gangguan, begitupun Bapak dan Ibu juga. Jadi biar bukti pertanggungjawaban saya untuk mengawasi, mengontrol kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi ketika sedang belajar PPG, ya maka belajar PPG, jangan mengerjakan tugas yang lain, jangan diskusi yang lain, dan lain sebagainya. Begitu Bapak dan Ibu, karena waktunya terbatas ya, hanya 90 menit. Nah, 90 menit ini harus kita maksimalkan. Nah, salah satu caranya adalah maksimal adalah tadi brain game ya, kalau saya gitu. Jadi saya senang kalau pagi-pagi itu sudah aktivitas, otaknya sudah siap, tubuhnya sudah siap. Gitu. Jadi untuk melakukan aktivitas apapun kita sudah siap. Ibaratnya kalau kita kendaraan, Bapak dan Ibu hidupkan langsung jalan, itu pasti nggak akan langsung kuat tenaganya. Bahkan kadang-kadang bisa mati, bahkan mesinnya nanti akan rusak. Sama halnya dengan tubuh. Ketika tubuh kita belum siap, otak kita belum siap, itu akan hancur. Akan hancur perlahan. Oleh karena itu, saya menginginkan Bapak Ibu siap. Ini ciri khas ngajar saya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan kelas C, kalau Pak Ridwan ngajarnya seperti apa ya, begini. Saya pengennya santai, Bapak dan Ibu nggak usah beban, tapi Bapak Ibu serius, tinggal memperhatikan, karena Bapak Ibu harus konsentrasi minimal 90 menit. Ya maksimalnya ya
berapa aja, tapi saya nggak pernah lebih dari 100 menit, tidak. Karena saya menginginkan itu waktu diatur oleh kita, ya, bukan kita diatur oleh waktu. Nah, coba saya ingin cek dulu Bapak Ibu ini pengelolaan waktunya seperti apa. Dimulai dari Pak Hasan. Jimit mulai 07.30 selesai 09.00. Setelah itu apa yang akan Bapak lakukan? Mengajar, Pak. Lanjutkan mengajar, Pak. Mengajar sampai zuhur. Setelah itu lanjut ngajar lagi, Pak, sampai 5:30 sore. Malam biasanya saya mengaji sebentar. Mengaji, kemudian melanjutkan mengerjakan tugas, Pak. Setelah itu sebelum pukul 11 saya usahakan untuk tidur, Pak. Bangun lagi jam 4 biasa bangun lagi, Pak. Sampai begitu seterusnya, Pak. Terima kasih. Pagi saya sempatkan olahraga, Pak, jogging keliling komplek sekitar 10 sampai 15 menit, Pak. Demikian. Oke, terima kasih. Silahkan Pak Azhar. Ya, Pak, terima kasih. Kalau saya setelah perkuliahan berakhir, sama seperti Pak Hasan, Pak, saya lanjut masuk ke kelas karena di jam sebelumnya saya hanya berikan tugas, saya kembali untuk monitoring ke kelas apakah dikerjakan atau tidak. Dan kemudian sore saya melatih, Pak, kebetulan juga saya melatih bela diri di Baru untuk persiapan Porprov Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemudian mungkin beda dengan teman-teman, kalau misalnya saya, Pak, selama perkuliahan saya standby di sekolah, Pak, artinya menginap Sabtu Minggu baru pulang ke rumah karena di rumah jaringan sulit dan di sekolah kebetulan ada wifi, jadi saya nginap di sekolah selama 1 minggu, nanti minggu baru pulang, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Azhar. Ini mengingatkan saya dulu seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Arif, silahkan. Oke, terima kasih Pak Arif. Pak Taufik, silahkan. Ya, Pak, kalau setelah selesai gimit ini, Pak, biasanya saya langsung mengerjakan tugas, Pak. Kebetulan kalau pagi saya gimit di rumah, Pak, karena di sekolah juga tidak ada jaringan. Di pagi di rumah, siang sempatkan tidur siang sebentar, Pak. Baru kalau sore lanjut ke lapangan bermain bola. Malam sebentar lanjutkan mengerjakan tugas lagi, Pak, baru tidur. Sekira itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Bu Septi, silahkan. Ya Pak, terima kasih. Setelah saya kuliah, saya melanjutkan mengajar ya Pak. Setelah itu saya biasanya ngomong baby, Pak. Saya new mom. Saya ngomong baby, setelah itu nanti sore ngelatih. Setelah ngelatih, nanti jemput anak saya di penitipan. Saya itu mengerjakan tugas, setelah itu tidur sebelum jam 10 malam. Sudah tidur, Pak. Nanti paginya saya itu melanjutkan aktivitas biasanya ngajak anak jalan-jalan keliling perumahan, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Septi. Pak Ilyas, silahkan. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Biasanya saya ketika sudah selesai, saya lanjut rutinitas di sekolahan. Lalu sampai jam 12 atau jam 1 ibadah, terus pulang.
Terus istirahat, sorenya kadang saya melatih tergantung jadwal hariannya, kadang ya di lapangan bermain sepak bola sama teman-teman, terus sampai malam pada, terus malam misalnya saya merawat mama atau melatih karena lagi HNP Pak, belum bisa jalan, jadi saya terapi apa itu gerakan stretching biar otot-ototnya dan tulang belakangnya bisa kembali lagi, sampai malam mengerjakan tugas yang di perkuliahan, lanjut sampai pagi, seperti itu seterusnya. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu sudah bisa mengatur waktu ya. Jadi salah satu orang sukses akan terlihat ketika waktu itu bisa kita atur, bukan diatur itu nggak boleh, tapi kita yang mengatur waktu. Ya sama halnya seperti Bapak dan Ibu, saya setelah ini jam 9 selesai, mungkin main sama anak sampai setengah 10 perjalanan 1 jam ke kampus, setengah 11, ya setengah 11 saya langsung menemui pimpinan saya, ya mencari tempat tinggal, persiapan pomda anak-anak, karena status saya juga sebagai pelatih di futsal putri. Sampai siang itu ada rapat jurusan jam 1 sampai jam 3, asal saya pulang ke rumah gitu. Jadi maghrib sama sampai isya saya fokuskan untuk menemani anak belajar, terus menemani quality time ya, anak dan istri serta ayah saya sampai jam 8 atau jam 9. Ketika mereka semua sudah tidur, saya baru bisa mulai belajar ya. Saya belajar kurang lebih 1 jam sampai jam 10. Nah, jam 10 sampai jam 12 atau sampai jam 1 saya mengerjakan tugas saya. Karena status saya juga sebagai mahasiswa sama seperti Bapak dan Ibu. Ya, namun bedanya saat ini saya statusnya mahasiswa S3, Bapak dan Ibu mahasiswa PPLC. Jadi setelah itu saya tidur jam 1, bangun di jam 4 gitu. Baru mulai beres-beres rumah, ya semampunya, baru main sama anak-anak bangun subuh. Nah, syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah bisa mengatur waktu, dan itu harus Bapak Ibu terapkan dari sekarang. Jadi untuk sementara hari Rabu sekarang dan hari Kamis, ya nanti kita lihat jadwalnya. Tadi Pak Edi barusan chat juga ke saya, kirim foto bahwa beliau sedang di gunung ya. Gimana lagi nanti cari waktunya Pak Edi bisa jam berapa ya, teman-teman harus legowo. Istilah kasarnya kita bergantung kepada Pak Edi, karena kasihan juga kalau rekan kita yang ketinggalan masalah perkuliahan. Ya Bapak dan Ibu gitu. Namun biasanya Pak Edi itu bisanya jam berapa? Habis maghrib Pak. Habis maghrib itu pasti ada sinyal ya. Soalnya dia sudah kembali ke tempatnya Pak, tempatnya Pak. Tidak sekolah lagi Pak. Oke, nanti biar kita coba atur, mungkin mulai besok kita coba maghrib ya, mudah-mudahan semua jaringannya juga bagus, apalagi Pak Azhar itu tinggal di sekolah, pulang hari Sabtu Minggu, Senin sudah kembali lagi ke sekolah, gitu ya, luar biasa perjuangannya. Sabtu masih ngajar ya, Sabtu masih ngajar mungkin. Berapa jam perjalanan Pak Azhar dari sekolah ke rumah? Oh, sampai 2 jam, 1,5 Pak. Oke. Ya, perjuangan Bapak insya Allah akan membuahkan hasil, akan manis, akan mendapatkan di suatu waktu. Tetap semangat buat Bapak dan Ibu. Ini sedang masa perjuangan, sedang masa proses ya. Oke, insya Allah kita akan mulai pada maghrib ya. Maghrib itu kan jam 6:02 kalau di sini. Jadi kita mulai 6:30, insya Allah ya 18:30. Nanti saya linknya akan saya sampaikan ke Pak Hasan. Karena kemarin pas saya japri, waduh centang 1, akhirnya saya coba chat aja ke yang ada. Akhirnya ya sampai. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu, saya juga lupa. Saya tuh jadi apa enggak ngejar kasus 4 gitu, adalah Pak Hasan. Chat saya itu sore, maghrib kalau nggak salah. Saya hubungi Korbis dulu. Akhirnya baru dapat kepastian agak malam, yaitu baru saya buat kanvas, saya kirimkan Bapak dan Ibu.
Jadi insya Allah kita akan untuk sementara acara pertama akan kita laksanakan pada maghrib tiap hari ya, kecuali tidak ada jam PPG. Nah, Bapak dan Ibu selain itu silakan ketika Bapak dan Ibu tidak paham, masih bingung, ada yang harus ditanyakan, silakan tanyakan ke saya, chat saja ke WA saya, nanti insya Allah akan saya bantu, akan saya jawab. Nah, cuma saya menginginkan ini, saya nggak tahu diarahkan atau tidak oleh para instruktur sebelumnya. Kalau di kelas C itu begini, ini kan kita buat perangkat 2 hari ya, untuk RPP 2 hari, media pembelajaran 1 hari, misalnya bahan ajar 2 hari, terus evaluasi 2 hari. Itu saya minta ketika waktunya selesai. Contoh RPP kan kita 2 hari ya, hari Rabu dan Kamis, maka Kamis malam Bapak dan Ibu harus upload di RPP. Jadi biar saya bisa lihat, oh Bapak dan Ibu ternyata pahamnya baru perkembangannya baru seperti ini. Jadi bisa langsung saya revisi. Gitu. Jadi kalau yang di kelompok gitu, sehingga masuk materi berikutnya mereka sudah tidak tinggal. Tapi sebelumnya saya dengar gini, Pak tugas itu loh Pak kapan? Kayak gitu. Jadi saya lihat itu Bapak dan Ibu ada yang belum upload siklus 1, siklus 2 itu ada yang belum upload tugasnya. Kan saya kecewa juga. Masuk siklus 3 ditambah 5 berarti 5 kali 3 15 file harus Bapak Ibu upload. Dan belum selesai Pak siklus 1 juga lah. Repot kalau kayak gitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya menginginkan sekali lagi waktu itu diatur oleh Bapak dan Ibu. 2 hari RPP harus selesai. Ya, media pembelajaran sehari selesai. Kayak gitu dengan waktu di jadwal PPG saja. Sehingga Bapak dan Ibu tidak punya beban ke depannya. Siklus 5, siklus 6 dan lain sebagainya kan banyak ya. Kita di perangkat ini kalau tidak salah 70 hari. Kalau saya tidak salah itu 75 hari. 75 hari atau 75 jam saya lupa. Nah itu kan harus benar. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu waktu siklus 1, saya belum paham Pak siklus 1 waktu repot gitu. Nah, jadi saya tidak mau udah siklus 4 Bapak dan Ibu tidak menguasai siklus 3, siklus 2 dan siklus 1. Saya harap Bapak dan Ibu bisa menguasai siklus 1, 2 dan 3. Nah, sebelum saya ingin tahu perkembangannya Bapak dan Ibu sejauh mana, silakan disampaikan dulu sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini. Saya nggak mau udah melangkah jauh ternyata akar Bapak dan Ibu belum kuat. Jadi akarnya dulu kuatkan sehingga nanti batang pohon, ranting dan buahnya akan baik. Nah, tapi kalau sekarang saya sedang membangun ranting, akarnya nggak kuat ya kena angin sedikit langsung roboh. Itu perumpamannya, filosofinya gitu. Silakan Bapak dan Ibu terkait daring dan blended kendalanya seperti apa pada kasus 1, 2 dan 3. Waktunya 10 menit ya sebelum kita masuk materi kita. Silakan Bapak dan Ibu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari saya dulu Pak. Ini Pak, ini mungkin dari beberapa dosen ini kami mengalami miskonsepsi Pak, karena menurut dosen ini harus begini, menurut dosen ini harus begini Pak. Jadi pertama yang saya ingin tanyakan masalah video dan Pak. Masalah video pembelajaran, karena kita menggunakan pendekatan saintifik Pak, itu ada satu dosen menyarankan kalau untuk video pembelajaran itu tidak perlu ada intervensi, maksudnya tidak ada suara, tidak dikasih keterangan, misalnya dalam passing bawah perkenaannya ini seperti ini. Apakah itu yang benar? Atau ada satu dosen lagi menyarankan dikasih saja katanya, biar anak-anak paham, biar anak-anak lebih tahu. Menurut Bapak, bagaimana yang benarnya Pak? Karena kami ini kan diajar oleh beberapa dosen, jadi kami juga menjadi kebingungan Pak. Satu dosen sudah dibisukan saja biar anak mengamati, karena ini saintifik katanya. Satu lagi, kenapa tidak dikasih keterangan sehingga membosankan videonya kan? Jadi kami jadi bingung Pak. Ya Pak, pertama itu Pak. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Hasan. Saya senang kalau ada pertanyaannya. Kebenaran keilmuan saya karena saya sedang S3-nya terkait teknologi pembelajaran. Kalau yang teknologi pembelajaran yang tepat itu yang ada suara, satu, yang ada hypertext, yang ada gambar bergerak, yang ada grafisnya. Itu dari segi ilmu teknologi pembelajaran. Nah, mungkin ya saya tidak tahu juga tujuan dosen itu kenapa tidak boleh ada suara, tidak boleh ada tulisan, biar anaknya mungkin paham.
oh bahwa gerakan itu mungkin ini, sehingga timbul pertanyaan. Satu itu. Tetapi dosen yang kedua harus ada tulisan, oh biar anak itu tahu. Ternyata gerakan keseimbangan bola voli itu kakinya nekuk, punggungnya ke belakang, sikutnya ketemu. Nah, mungkin ada tulisan kan hypertext, oh gerakannya seperti itu. Nah, ketika kita pelaksanaan masa menggunakan daring, Pak, Bu, daring itu kan kasihan ya, siswa belajar di rumah, jenuh. Sekarang kalau tidak ada suara, tidak ada tulisan, makin nggak ngerti. PJOK waktunya 2 kali 35, gara-gara daring ini potong jadi 1 kali 35. Kasihan Bapak dan Ibu. Jadi saya lebih menyarankan ketika masa daring, itu semua video itu harus benar-benar lengkap. Dari model namanya siapa, ini pendekatan menggunakan apa, modelnya menggunakan BL, menggunakan apa, tahapnya apa, suaranya ada, dan kalau bisa ada yang namanya slow motion. Karena sekarang draft disertasi saya tentang slow motion. Nah, slow motion itu banyak hasil penelitian, aku lebih paham ketika video itu ada slow motion, karena gerakannya bisa diperlambat. Sehingga orang daya ingatnya akan lebih mudah dalam ingatan, namanya short term memory dan long term memory. Ini secara keilmuan. Jadi kalau saya sih menyarankannya menggunakan suara, video, dan hypertext gitu. Tunggu sebentar ya, ini anak saya di kamar mandi. Baik, kita lanjutkan. Jadi begitu Bapak dan Ibu, kalau secara keilmuan di teknologi pembelajaran itu, pembelajaran dikatakan menarik itu ketika modelnya bisa bergerak, satu. Kedua, adanya animasi, atau ketiga ada grafis, keempat ada hyperlink, keempatnya hypertext. Nah, itu dikatakan video yang akan memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa untuk berpikir. Tapi kalau video itu tidak ada apa-apanya, hanya gambarnya saja, betul yang disampaikan Pak Hasan, jenuh Pak. Sama aja ketika saya ngomong, tapi tidak bisa Bapak Ibu dengarkan. Ini Ridwan ngomong apa gitu, ini ngomong apa saya. Seperti itu. Apalagi di masa keterbatasan daring ini kan kasihan Bapak Ibu. PJOK anak tidak praktek, ya, prakteknya terbatas, waktunya terbatas, ngajar kita nggak kreatif. Video yang kita tampilkan tidak menarik, sudah Pak. Saya yakin anak itu mau diperintahkan segimanapun tidak akan melakukan arahan. Jadi saran saya, video itu tetap harus lengkap Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mengumpulkan video nanti, kan ada tugas video. Tidak ada hypertext,
tidak suara, tidak animasi, saya kasih nilai paling rendah. Dari segi penilaian teknologi ya Bapak dan Ibu. Karena ini bidang saya, kuliahnya tentang teknologi pembelajaran. Tapi barangkali dosen itu punya tujuan lain, saya nggak tahu. Punya tujuan lain sehingga menginginkan, apalagi tadi bilang tadi saintifik, mengamati, ya lebih baik kita praktek sendiri saja. Kita praktek sendiri di ucapan, lebih baik itu dibandingkan ada video tapi tidak ada suara, tidak ada tulisan. Kasihan anak, tidak paham. Nanti kalau tidak tuntas, yang disalahkannya adalah gurunya, karena gurunya nggak kreatif. Jadi saran saya begitu bahasan, ya. Tapi saya nggak tahu tujuannya apa. Ya, Pak. Tapi sesuai keilmuan seperti itu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan yang lainnya. Satu lagi, Pak, dari saya, Pak. Oh, bahasan dulu ya, setelah itu Pak Ilyas ya. Silakan. Mungkin dari perancangan perangkat 1, 2, dan 3, Pak. Kami ini tidak pernah dibahas, Pak, baiknya memberikan bahan ajar ke siswa itu di waktu awal atau di akhir, Pak, pada saat Jadi kami dari perancangan 1, 2, 3 itu belum pernah dibahas. Oh, bagusnya memberikan bahan ajar itu di awal pelajaran atau di akhir pelajaran, Pak. Itu Pak yang saya tanyakan, Pak. Soalnya kami buat PPP kan kadang bingung juga, Pak. Kadang memberikan bahan ajar di awal, kadang memberikan di akhir, ternyata tidak ada disinggung, Pak. Jadi kami tidak tahu benarnya di mana bahan ajar itu, Pak, diberikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan. Bapak dan Ibu, bahan ajar itu digunakan untuk per materi ya. Materinya bola voli. Nah, di dalamnya kan ada bahan ajar. Nah, itu diberikannya sebelum dimulai Bapak dan Ibu. Kalau sudah dimulai, buat apa? Kalau sebelum dimulai, anak-anak bisa membaca dulu, oh fungsinya nanti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga materinya ini, aku udah baca dulu. Sehingga ketika materi dimulai, tidak kosong itu otaknya. Jadi udah benar-benar dalam keadaan siap. Nah, itu pendekatan yang namanya student centered learning. Jadi anak sudah belajar dulu. Ketika sudah, anak-anak sudah tinggal prakteknya saja. Jadi bahan ajar itu diberikan di awal, kalau di akhir, materi sudah selesai, ngapain kasih bahan ajar? Kecuali fungsi sebagai penguatan. Nah, bahan ajar itu kan ada 3 ya Bapak dan Ibu di RP. Kemudian sama. Ya, ada yang namanya materi reguler. Benar? Ada materi remedial dan materi pengayaan. Nah, saya nggak tahu disampaikan apa enggak oleh instruktur sebelumnya bahwa di RP itu harus ada 3 itu. Materinya sama, sepak bola, dribbling. Ridwan tidak lulus KKM. Maka materi yang harus Ridwan remedial apa? Coba Pak Arif jawab. Materinya adalah sepak bola, dribbling Pak Arif. Ridwan tidak tuntas KKM, maka materinya apa? Remedial. Yang membedakan apa? Oke, terima kasih. Ya, intensitasnya boleh direndahkan, repetisi boleh dikurangi, atau tingkat kesulitannya boleh direndahkan. Sehingga anak itu bisa mencapai ketuntasan. Materinya harus sama ya, Bapak dan Ibu, nggak boleh beda. Lalu nilai maksimalnya berapa Pak Arif? Oke, bagus. Jadi sehebat apapun, setinggi apapun, sebesar apapun nilainya, maka nilai maksimalnya adalah nilai KKM. Itu bagi siswa yang remedial. Ya. Nilai saya 74 Bapak dan Ibu. KKM-nya 75, kan saya tidak tuntas tuh, maka harus mengikuti remedi. Setelah remedi ternyata nilai saya 100. Ya, nilai saya jadi 100. Nah, nilai akhirnya tetap saja saya 75 Bapak dan Ibu. Bukan 100, bukan 74, bukan 100 ditambah 74 dibagi 2. Itu bukan. Tapi 75 nih. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Berikutnya pengayaan. Pengayaan bisa dikasih wawasannya ditambah, pengetahuannya ditambah, keterampilannya ditambah, sehingga siswa yang lulus dan tuntas dari KKM itu semakin paham tentang dribbling dalam sepak bola.
Nah, nanti saya coba lihat aja dari Bapak dan Ibu apakah sudah seperti itu atau belum. Nah, makanya dari itu saya ingin nanya dulu pada Bapak dan Ibu biar kita refresh namanya ya. Refreshment dulu apa yang sudah Bapak Ibu tangkap, saya ulang lagi, mengingatkan kembali, membangkitkan kembali long term memory dan short term memory. Nah, begitu ya Pak Hasan, jadi di awal kalau untuk bahan ajar. Ya Pak. Cuma tadi yang di bahan ajar tuh Pak, kami belum memuat materi remedial dan pengayaannya Pak, karena tidak ada singgung. Kami hanya memuat materi regulernya saja Pak di situ Pak, beserta langkah-langkah belajarnya. Dikasih panduannya enggak? Kalau Bapak Ibu nyusun RPP itu ada apa aja, bahan ajar itu ada apa aja, evaluasi itu ada apa aja. Yang lain-lain sih dikasih Pak, mungkin bahan ajarnya hanya ditunjukkan sekilas materi reguler sudah Pak, tidak ada diperintahkan untuk menambahkan pengayaan kemudian remedial tidak ada Pak. Nah mungkin ini yang membuat Bapak dan Ibu kebingungan ya. Ya tidak apa-apa Bapak dan Ibu, jadi bahan ajar itu harus ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Itu kata kuncinya. Ada 3 itu. Nah di bahan ajar itu ada deskripsi singkat sama petunjuk belajar. Petunjuk belajar, kegiatan ini dapat dilakukan di halaman rumah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan di rumah. Nah saya gitu, itu petunjuk belajarnya. Bisa dilakukan kapanpun dengan menggunakan bola modifikasi atau bola sesuatu hal yang bentuknya bulat dan aman misalnya. Nah itu petunjuk belajar. Nah Bapak dan Ibu di bahan ajar itu ada yang seperti itu atau tidak? Nah, saya nggak tahu, makanya kita diskusikan saja ya. Ada yang namanya bagian inti. Nah bagian intinya ada yang namanya rumusan capaian pembelajaran, pokok-pokok materi, ada uraian materi, di sana ada penjelasan gerakan ini apa namanya, gitu ya. Seperti apa, lalu ada diskusinya, jangan lupa. Nah, kegiatan penutup itu ada rangkuman, ada tes formatif, ya, ada tugas terstruktur untuk minggu depan, ada untuk prakteknya, lalu ada tes akhir, ada juga kunci jawaban. Nah, ini jangan-jangan Bapak Ibu nggak ada kunci jawabannya. Serta sih kalau ada istilah-istilah itu, misalnya ada passing. Passing itu artinya mengumpan suatu teknik keterampilan dasar dalam permainan bola voli, dan istilah lain mengumpan yang diberikan kepada rekan timnya misalnya gitu. Nah, itu istilah-istilah itu harus ada. Dan daftar pustakanya jangan lupa Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu mengutip, membaca hasil karya orang lain itu harus disampaikan di situ. Begitu Pak Hasan ya. Jadi nanti ingatkan saya saja, mohon dikirimkan formatnya. Oh iya Pak. Ya Pak. Berarti selama ini nggak megang format Bapak dan Ibu? Tidak Bapak, kami hanya dikasih referensi, tidak tahu referensi itu kan juga dari mahasiswa. Kita tidak tahu benarnya atau tidak. Oke, nggak apa-apa, nanti saling mengingatkan ya kalau saya lupa Pak, ada enggak, ada template-nya enggak, nah itu ya. Oh iya Pak, ya Pak. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke, sama-sama. Silakan Pak Ilyas. Terima kasih Pak Ridwan. Saya ingin menanyakan mengenai teaching Pak ya. Kan kita punya materi, beberapa materi dan lumayan materinya Pak. Nah, ketika penampilan itu kan dibatasi waktu, dan kemarin itu sepertinya kurang, ada yang kurang. Nah, ketika kita masukkan semuanya Pak, itu susah untuk mengatur waktunya atau overtime berlebihan. Itu gimana Pak? Sekiranya materi yang kita sampaikan atau yang kita siapkan pas dengan waktu yang sudah disesuaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Kemarin waktu peer teaching berapa? 30 menit? Iya Pak, 35 menit. Nah itu untuk apa, tiap ujian kompre dan sebagainya itu pasti 30 menit. Triknya, Bapak dan Ibu kan buat RPP. Bener apa enggak? RPP inti berapa? Ya pendahuluan berapa menit? 5 menit misalnya ya. Atau 8 menit. Terus Bapak dan Ibu inti berapa? 20 menit. Berarti kan penutupnya hanya 2 menit. Pokoknya totalnya harus 30 menit.
Anda merancang. Pasti akan tidak tersampaikan yang penting, itu sintaknya ada Pak Ilyas. Ketika Pak Ilyas mengajarnya daring ya kemarin daring, menggunakan modelnya PBL. PBL itu sintaknya ada 5. Ya 5-5-nya harus tersampaikan. Aktivitasnya tidak perlu banyak, 1 pun nggak apa-apa. Karena kita ngajarnya hanya 30 menit. Nah ini mungkin trik-trik seperti ini nggak dikasih tahu oleh instruktur sebelum. Ya, jadi kalau saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebelumnya, nanti ujiannya 30 menit, sekarang buat RPP ini 30 menit saya gitu. Kalau saya kemarin, jadi teman-temannya mahasiswa yang lain sudah siap. Tinggal hari-harinya itu kan menentukan Bapak dan Ibu karena saya tidak ada di dalam. Nah, triknya juga yang kedua adalah Bapak dan Ibu menghidupkan stopwatch. Jadi nyawanya guru PJOK itu ada 2 Bapak dan Ibu. 1 peluit, 2 stopwatch. Karena untuk memulai peluit, untuk mengakhiri peluit. Aduh, waktunya udah masuk menit ke-6. Waktu saya tinggal 1 menit lagi untuk pendahuluan. Ya pokoknya gimana caranya menit 7 harus pindah ke inti. Makanya tadi saya bilang, waktu itu kita yang atur Bapak dan Ibu. Bukan kita diatur oleh waktu, karena materi belum tersampaikan. Sehingga Ibu pendahuluannya jadi 10 menit. Padahal RPP Bapak dan Ibu buatnya hanya 7 menit. Nah itu Bapak dan Ibu termasuk sebagai bukan seorang desain. Bapak dan Ibu menjadi seorang desain yang baik. Kalau kita merancang baju Bapak dan Ibu, baju pinggang kita ukurannya 10. Karena dijahitnya ukurannya 12. Apa yang terjadi? Longgar. Ada ruang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Sama halnya dengan proses pembelajaran. Bapak dan Ibu buatnya 7 menit, kenyataannya 10 menit. Kan tidak dihitung Bapak dan Ibu 3 menit itu. Kenapa? Karena 3 menit itu waktunya untuk inti, bukan waktunya untuk pendahuluan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tidak menyiapkan hal seperti itu. Misalnya tahap mengamati. Ya. Anak-anak silahkan diamati video yang akan Bapak sampaikan dalam waktu 10 detik. Kan bisa nampilkan video 10 detik, nggak harus 1 menit, 2 menit, kan nggak harus. Yang penting ada tahap mengamati. Silahkan berikutnya setelah video yang tadi singkat yang Bapak sampaikan seperti itu, silahkan ada yang ditanyakan. Silahkan ada yang didiskusikan. Anak pasti bertanya, videonya pendek, pasti banyak nggak ngertinya misalnya. Pasti akan ada yang tanya. Yang kedua sudah tercapai. Belum 1 menit aja yang kedua sudah terjadi. Nah itu trik seperti itu Bapak dan. Jadi saat ini mohon maaf Bapak dan Ibu kalau keadaan seperti itu berarti belum bisa menjadi seorang perancang yang baik, belum bisa menjadi seorang desain yang baik. Gak apa-apa, kemarin ya gak apa-apa. Sekarang kita rubah. Bapak dan Ibu harus bisa menjadi seorang perancang yang baik. Caranya gimana? Yaitu tadi waktu. Bapak dan Ibu kemarin ngajar lupa kehidupan stopwatch. Jangan-jangan Ibu lupa RPP-nya kemarin 10 menit, kenyataannya pendahuluan jadi 15 menit. Kalau pernah 15 menit, intinya berapa menit? 10 menit. Salah. Inti sama pendahuluan itu harus besar inti. Gak boleh besar pendahuluan, apalagi besar penutup. Salah. Bapak dan Ibu sangat salah. Nah, di situ mungkin kelemahannya Pak Ilyas, sehingga Pak Ilyas materinya banyak yang belum tersampaikan karena ada hal-hal yang belum Pak Ilyas lakukan. Kemarin megang stopwatch nggak Pak Ilyas? Megang Pak, cuma ya kalau pas saya itu nggak kerasa gitu loh Pak. Tiba-tiba gitu. Dan mau mengakhirinya itu secara dadakan itu ya kayak kasar gitu Pak. Nggak enak seperti itu Pak. Oke, kasar karena Pak Ilyas pasti nggak latihan dulu. Saya yakin. Coba latihan dulu sebelum peer teaching. Ujian hari Rabu Bapak dan Ibu. Nah, hari Senin Selasa Bapak dan Ibu ngajar sendiri. Buka link sendiri, Google Meet kan bisa gratis. Ya kalau nggak dicoba ya nggak bisa Bapak dan Ibu. Tapi kalau sama Pak Ilyas dicoba latihan, oh menit ini saya kelebihan, tandai. Berarti evaluasinya saya harus dikurangi pendahuluannya. Dan itu saya yakin Bapak Ibu nggak melakukan. Tahu-tahu langsung ngajar, ya iya waktunya kan overtime semua.
Kadang-kadang yang latihan berkali-kali aja masih overtime, apalagi kita yang nggak latihan sama sekali, pasti akan overtime. Sama halnya kayak saya bicara kayak gini, kalau nggak saya komitmenkan 90 menit, bisa-bisa saya ngomong kayak gini jadi 2 jam, bisa 120 menit. Nah, berarti saya salah ini. Nah, itu triknya. Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman yang berharga buat kedepannya nanti di siklus-siklus yang lainnya atau pada saat PPL ya. Nah, karena PPL itu nanti Bapak dan Ibu kan praktek ngajar langsung. Begitu Pak Ilyas. Baik Pak, terima kasih. Oke, silahkan yang lainnya. Ya, Pak Arif silahkan. Kalau saya lihat di kasus 4 ini yang penting RPP-nya ini harus hot, harus TPACK, harus ICT kalau di rumusan perkuliahan seperti itu. Iya Pak, daring. Boleh daring Pak. Hmm. Hmm. Oke, terima kasih. Ketika diskusi kalau di Zoom enak ya. Sekarang Bapak breakout room kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Silahkan diskusi di room yang telah Bapak buat. Zoom kan ada breakout room. Jadi kan diskusinya hanya kelompok itu saja. Bisa kayak gitu. Atau Bapak punya permasalahan silahkan dilihat di layarnya sudah terlihat apa belum. Nah ini Bapak buat 5 soal ya. Silahkan diskusikan oleh masing-masing kelompok yang telah dibuat tadi. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah, kita gitu saja nggak apa-apa. Mereka kan nanti mau chat-chatan, mau di chat box, silahkan. Tapi biar bisa lebih dipahami, bisa diketahui progress reportnya dan bisa kita kontrol, silahkan semua diskusinya ada di kolom chat box. Sehingga Bapak bisa mengetahui diskusinya sampai sejauh mana dan siapa yang aktif. Gitu Pak Tri. Wah, anak-anak pasti chat box itu bisa 100-200 chat. No. Itu kan diskusi, kan fasilitas. Lalu yang pertanyaan berikutnya, ketika mencoba Pak, M ketiga ini kan mempraktekkan Pak, mengumpulkan. Ini kita gimana? Nah, kita bisa berhenti Pak. Silahkan sekarang masing-masing siswa ya, untuk mempraktekkan gerakan yang telah Bapak tampilkan melalui video tadi. Oke, kita masuk 10 menit atau 20 menit ya misalnya. 20 menit dari sekarang. Nanti linknya sama dengan yang ini ya. Silahkan. Satu itu bisa. Kedua, silahkan praktekkan. Bapak tinggal mengawasi saja di sini. Bisa. Tapi gerakannya yang safety, Pak. Kalau Bapak dan Ibu menyuruh melakukan roll depan, roll belakang, di rumah nggak ada yang jaga, tuh siapa yang tanggung jawab ketika anaknya celaka? Bapak dan Ibu loh yang celaka tanggung jawab. Materi sulit kok kita biarkan. Karena PJOK itu nomor 1 adalah safety, Bapak dan Ibu. Ingat, selama tidak safety itu Bapak dan Ibu jangan berani mengajar. Ya, jangan berani-beraninya mengajar kalau nggak safety. Penting itu safety itu. Ya, jadi kalau ngajarnya bisa diamati dari maya ini silahkan. Kalau tidak kan bisa terstruktur. Silahkan lakukan 15 menit dari sekarang. Nanti kita masuk 15 menit lagi menggunakan link yang sama. Nanti progress reportnya silakan boleh melalui tulisan, boleh apa, kirimkan ke Bapak. Ini daring loh, kita bicara daring.
Nah, yang penting itu anak melakukan, kayak silahkan melakukan gerakan passing sepak bola. Pasti kan di rumah belum tentu ada bola, Pak. Tanpa bola pun nggak apa-apa, karena keterbatasan. Atau silakan buat dari kertas, digulung-gulung, menyerupai bola, silakan gerakannya. Kan yang dilihat bukan bolanya, tapi gerakannya. Nah, setelah Anda melakukan gerakan passing menggunakan kaki bagian dalam, silakan deskripsikan apa yang telah kalian lakukan. Kirimkan di chat box ya. Oh, gitu, Pak. Oh, berarti anak benar-benar melakukan, karena melakukan passing kalau tidak melakukan itu nggak bisa dideskripsikan melalui kalimat. Nah, jadi kita bisa ngecek anak itu benar nggak melakukan passing ya dari kalimat yang dibuat. Loh, kok melakukan passing dengan ujung kaki ya? Padahal saya nyuruh kan kaki bagian dalam. Oh, berarti pertanda anak ini satu belum paham atau anak ini tidak melakukan. Itu Bapak dan Ibu. Pokoknya jangan memaksa untuk daring. Tidak bisa. Beda halnya dengan luring. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus Bapak Ibu pahami ketika mengajar daring. Begitu Pak Arief. Nah, teman-temannya melakukan diskusi apa Pak Arief? Coba saya tanya. Teman-temannya atau siswanya ini melakukan diskusi apa enggak? Hmm, bentar. Nah, seperti ini. Silakan. Saya kan mengirim di kolom chat box ya. Nah, berarti orang yang nggak bales chat saya di chat box, berarti orang itu nggak diskusi. Nah, setelah itu Bapak bacakan, Pak Arief. Oke, waktunya selesai. Ya, Pak Azhar, eh, menurut saya sudah bagus ini jawabannya. Silakan diluruskan, dibantu oleh teman yang lain. Setuju tidak dengan pendapatnya Pak Azhar? Loh, anak itu akan terus akan ada komunikasi, Pak. Saya tidak setuju dengan yang disampaikan Pak Azhar. Nanti ada yang balas lagi, saya setuju dengan Pak Azhar karena alasannya gini-gini. Itu namanya 4C dapat, Pak. Communication. Critical thinkingnya dapat. Itulah pembelajaran PJOK harus seperti itu. Dipancing saja, Pak. Jadi kalau silakan diskusi. Lah saya sebagai guru, sebagai penilai tahu dari mana Bapak Ibu diskusi orang diem semua gitu kok. Tapi kalau saya nulis di kolom chat box, Bapak Ibu kan mikir, bekerja, mengungkapkan pendapat, diskusi namanya. Ada kan produknya? Ada, mana buktinya? Di chat box. Ya silakan, waktunya udah habis 5 menit lah. Buktinya mana ini diskusi? Nggak ada produknya. Nah, gitu ya Pak Arif ya. Salam sebentar Mas Yuda. Kakak itu ada Mas Yuda. Iya. Bentar ya Mas Yuda ya. Buka-buka ini. Kakak sana. Sebentar ada tamu Bapak dan Ibu.
Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau tanya lagi? Pak Taufik, Pak Azhar, Bu Sri, silakan. Saya Pak. Atau Bu Septi, Bu Vita dulu. Ya, Pak Ridwan, saya mau menanyakan mengenai post test dan apa namanya post test dan ini apa namanya post test dan siswa pembelajaran. Nah, kemarin itu saya sendiri dapat masukan Pak kalau bahwasannya harus ada post test dan sudah pembelajaran. Dan ada dosen juga menyampaikan bahwa tidak ada apa namanya tes sebelum tes sesudah pembelajaran itu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu kan di RPP itu ada pretest dan post testnya ya. Nah, pretest itu kan Bapak dan Ibu bisa mengetahui gambaran awal. Anak-anak gimana? Acungkan tangannya, apakah sudah paham terkait tentang dribbling menggunakan kaki bagian luar? Nanti lihat, yang angkat tangan ada berapa? 20 misalnya. Berarti yang tidak pahamnya 20. Berarti kan itu gambaran awal ya, itu pretest namanya. Post test materinya kan dribbling, kita mengajar materi dribbling, kaki bagian luar, punggung, dan lain sebagainya. Terakhir ditanya, Bapak, anak-anak siapa yang sudah paham dan bisa mempraktekkan tentang dribbling menggunakan kaki bagian luar? Yang angkat tangannya banyak jadi 30. Kan sudah lebih baik ya. Itu bisa post testnya seperti itu. Atau bisa juga dipraktekkan. Nah, kalau kita pertemuannya hanya satu pertemuan, maka di akhir itu harus tetap ada post testnya. Karena setiap materi itu kan harus ada nilainya. Tapi ada juga materi yang 2 pertemuan Bapak dan Ibu. Jadi post testnya di pertemuan kedua. Nah, post testnya seperti apa? Bisa kognitif, bisa psikomotor. Kalau Bapak dan Ibu tes awalnya kognitif, maka tes akhirnya kognitif. Kalau tes awalnya psikomotor, maka tes akhirnya psikomotor. Nah, yang dilakukan oleh Bu Septi ini apa? Pretestnya. Iya Pak Iwan, terima kasih. Jadi kemarin itu saya itu untuk post test akhirnya itu saya masih bingung bahwasannya kalau kita memberi menanyakan anak satu-satu itu kan sudah termasuk post test ya Pak Ridwan. Jadi contoh bahasanya post test kan tidak harus berbentuk soal dan butiran soal dan lain-lain. Bahwasannya post test itu bisa berbentuk pertanyaan, diskusi seperti itu ya Pak Ridwan ya. Oke, terima kasih Bu Septi. Nah, itu kan sudah termasuk ke unsur penilaian Bapak dan Ibu. Evaluasi penilaian kan ada ya. Nah, evaluasi penilaian itu kan setiap RPP ada evaluasi penilaiannya. Jadi, kalau kita ngajarnya sekali lagi satu pertemuan, maka di pertemuan terakhir yang itu kan akan ada post test. Tetapi sekali lagi kalau pertemuannya itu 2 pertemuan, maka post testnya di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua itu post test. Nah, memang kita kalau nanya satu-satu nggak adil dan waktunya habis ya. Maksudnya kalau hanya satu orang itu nggak adil. Harus semuanya. Jadi post test itu semuanya datanya kita harus miliki. Misalnya yang ditanya Ridwan. Nah kan yang lain belum tentu juga jawabannya sama dengan saya. Jadi itu harus adil kalau nanya. Silakan kelompok 1 yang sudah paham berapa orang. Kelompok 2 berapa orang, 3 berapa orang, 4 berapa orang. Jumlahkan. Yang paham misalnya jadi ada 28. Sedangkan di awal tadi yang paham ada 24. Nah, berarti peningkatannya 4 orang menjadi lebih paham setelah kita mengajarkan materi tersebut. Yang tidak paham, remedi jawabannya. Kalau memang pertemuan itu hanya satu pertemuan. Kan ada, sekali lagi, beberapa materi yang satu pertemuan, ada beberapa materi yang 2 pertemuan. Dilihatnya dari mana? Dari prota dan promes yang Bapak Ibu buat. Nah, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu nggak buat prota promes ya. Buat apa enggak, saya tanya Bapak dan Ibu kalau mengajar itu prota promes. Buat Pak.
Nah, buat semuanya harus sesuai dengan apa yang Bapak Ibu buat. Semester ini materinya apa saja, berapa pertemuan. Biasanya satu semester itu 22 pertemuan, dipotong UTS, UAS, dan libur itu biasanya 19. Nah, 19 pertemuan, KD berapa aja yang ingin Ibu sampaikan. Misalnya KD 1, ada sepak bola, bola voli, bola basket. Apakah tiga-tiganya mau disampaikan di semester gasal? Apakah bola voli sama basket gasal, sepak bolanya genap, itu kan terserah. Terserah Bapak dan Ibu. Nah, itu yang harus disesuaikan dulu. Nah, pre-tes dan post-tes itu sebagai gambaran kita. Kita ini ngajarnya dapat diterima apa enggak sama siswa. Dipahami apa tidak, ya harus ada post-tesnya. Jadi pertanyaan Bu Septi boleh berbentuk pertanyaan. Pertanyaannya sama dengan ketika kita menanyakan di awal. Jangan sampai pertanyaan di awal sama di akhir berbeda. Itu sama. Oke, silakan Pak Azhar tadi mau bertanya. Ya Pak, terima kasih. Sebelumnya tadi terkait dengan peer teaching juga ini Pak. Teaching ini sebenarnya kami juga mendadak Pak, karena soalnya misalnya kemarin siang kita baru mendapatkan pengarahan terkait peer teaching, besoknya kita sudah melakukan peer teaching. Mungkin ini juga menjadi masalah bagi kami karena kami tidak hanya mempunyai waktu satu malam untuk mempersiapkan materi ajar Pak. Kemudian jujur Pak, kemarin saya bahkan menghabiskan waktu 45 menit Pak satu materi. Ya Pak, karena dalam pendahuluan Pak itu saya memberikan pre-test berupa kuisis, ternyata nomornya kebanyakan Pak, 10 nomor. Jadi kuisis itu berakhir hampir dalam waktu 10 menit, belum masuk dalam inti materi dan sebagainya. Tapi saya bersyukur Pak adanya pre-teaching karena kami dalam menghadapi ujian kompre lebih bisa diperbaiki lagi, banyak masukan dari dosen dan guru pamong. Yang ingin saya tanyakan Pak, kemarin kan saya tampilkan sebuah gambar dan mengajak peserta didik untuk berdiskusi. Ada yang kesalahan dalam gerakan push up. Nah, di situ ada yang sudah menyampaikan pendapat, ada yang menanggapi pendapat, tapi diberi komentar oleh dosen bahwa pelajarannya masih berpusat pada guru. Iya Pak, Pak. Baik Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya Pak, sebenarnya student center itu syarat yang dikatakan center itu apa saja Pak? Walaupun tidak ada syarat tertulisnya Pak ya, tapi saya ingin mengetahui aturan main ketika kita mengajar sehingga pelajaran kita dikategorikan student center. Saya kemarin peer teaching, saya sudah menjalankan sebuah diskusi, bahkan peserta didik aktif berdiskusi, hanya kembali dikatakan bahwa ini adalah model center, bukan student center. Jadi mohon penjelasan Pak, sebenarnya yang bisa dikategorikan student center itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Azhar. Pertanyaannya gampang nih jawabannya. Kemarin selama berapa Pak? 45 menit ya ngajar itu? Ya Pak. Nah 45 menit Pak Azhar bicaranya berapa menit, siswanya berapa banyak mana? Oh iya Pak, banyak saya Pak. Itu salah satu indikatornya. Guru itu kan hanya sebagai fasilitator Pak. Silakan anak-anak lakukan.
Ya mereka lakukan, kita diam saja. Selesai anak-anak, silakan deskripsikan gerakan yang tadi dipraktekkan. Anak-anak ngomong lagi, oh enggak, oh saya setuju dan ajar. Nah itu dirancang Pak, harusnya kemarin gini, dibentuk kelompok kontra, Arif sama Taufik, kelompok pro, Septi sama Hasan. Jadi kan ada argumen, wah, itu student center. Kemarin nggak kepikiran ya. Enggak Pak, baru siap-siap. Oh iya Jadi Pak. gitu Bapak dan Ibu kalau nanti peer teaching lagi, ketika Pak Arif ya, Pak Arif nanti jadi guru, kan siswanya ada 6 ya. 3 itu kelompok pembelot, 3 itu kelompok pendukung Pak. Loh, oke terima kasih kelompoknya ini baik, Bapak akan luruskan ya. Nah gitu. Selesai, guru itu ngomongnya yang sedikit Pak. Sekarang saya tanya ini sudah 1 jam 23 menit. Banyak siapa Pak saya dengan Bapak ngomong? Banyak Bapak dan Ibu. Saya kan banyak nanya pertanyaan gimana pandangannya, pendapatnya. Kan Bapak dan Ibu yang lebih banyak bicara dibandingkan saya. Jadi yang lebih aktif siapa? Siswanya bukan gurunya. Oh iya Pak, siap, paham Pak, paham. Gitu ya, itu salah satu indikatornya, indikator yang lain banyak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya mau praktekkan ke pembuatan RPP atau ada satu pertanyaan lagi silakan. Pak, jadi RPP yang kami buat sekarang nih 30 menit ya Pak? Soalnya sebelum-sebelumnya kami menyesuaikan dengan waktu normalnya Pak. Yang SMP 3 kali 40, yang SD 4 kali 35. Sekarang yang kita buat 1 kali 35 ya Pak? Ini RPP untuk apa dulu tujuannya? Kalau untuk Daring, Pak. digunakan di sekolah Bapak dan Ibu, ya disesuaikan dengan kebijakan sekolah Bapak dan Ibu. SD itu kan waktu normalnya 4 kali 35. Tetapi karena masa pandemi jadi 2 kali 35, ya RPP-nya dibuat 2 kali 35. Nah, tapi kalau RPP ini difungsikan buat ujian PPG ini berapa menit misalnya ya? 40 menit, jadi dibuat 1 kali 40 menit. Tergantung kebutuhannya. Silakan Bapak dan Ibu mau buat kemana, yang penting tujuan saya itu mengarahkan Bapak dan Ibu membuat RPP yang hot, ada TPACK-nya, ada ICT-nya, ada 4C-nya. Bapak dan Ibu mau buat waktunya 1 kali 30 menit silahkan, 1 kali 35 silahkan, atau mau disesuaikan dengan kebijakan sekolahnya masing-masing juga silahkan. Karena saya tidak menekankan waktu. Kecuali saya khususkan, kita buatnya fokus buat ujian, misalnya gitu ya. Ya kita buat ujian saja, tapi kan kita nggak tahu ujiannya kapan. Jadi saran saya sih sesuaikan dengan kebijakan sekolah Bapak Ibu saja. Sehingga RPP ini bisa dipakai gitu. Terima kasih Pak. Oke. Silakan ada yang lain. Pak, sedikit bertanya tentang uji kompre Pak. Soalnya ini semenjak disampaikan oleh Kepala Pusat kemarin waktu meeting, tidak ada remedial bagi mahasiswa Pak. Jadi kalau misalnya tidak lulus ya berhenti di situ, begitu redaksi kata dari beliau. Nah, saya bertanya Pak, sama kebetulan di sini ada teman juga Pak yang alumni Daljab dari UNESA juga. Ini kan ketika ujian kompre yang kita seperti apa Pak, bicara sendiri Pak ya, hanya ada 2 penguji. Terus misalnya kita ingin menampilkan video Pak, apakah kita tampilkan? Kemudian yang kedua, ketika nanti berdiskusi, apakah kita menghitung saja kira-kira berapa menit begitu Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit Pak terkait kompre. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Azhar. Ya, yang disampaikan teman-teman itu seperti itu kalau kompre. Jadi ada 2 penguji, ditambah Pak Azhar sebagai guru. Jadi di meeting 3 orang. Jadi ya Pak Azhar ngomong sendiri ya jawab sendiri. Silahkan anak-anak untuk berbaris. Siapa? Balas gitu. Pak, saya sakit Pak kakinya gimana? Ya sudah, kalau sakit silahkan duduk di samping ya, lihat anak-anaknya melakukan aktivitas apa.
Nanti dicatat, kirimkan ke Bapak. Iya Pak, makasih. Oke anak-anak siap, rentangkan tangannya. Ridwan, itu jangan bercanda aja. Ayo lihat ke depan. Nah gitu Pak, kita ngomong sendiri, jawab sendiri. Nah itu Siapa? Jadi seperti itu komprim. Jadi anak-anak gimana nih video yang Bapak tampilkan? Kenapa? Kok nggak ngerti? Nggak ngertinya di mana Ridwan? Oh gitu, gini ya Ridwan. Maksudnya video yang tadi disampaikan itu bahwa passing itu kan tidak harus menggunakan kaki bagian dalam saja, bisa ujung kaki, bisa kaki bagian luar, bisa tumit, bisa juga punggung kaki, atau bisa juga menggunakan telapak. Jadi yang video tadi kan yang Bapak tampilkan hanya kaki bagian dalam saja. Oh gitu ya Pak, makasih ya. Iya, semangat ya belajarnya ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Gitu, kita ngomong sendiri, explore sendiri, apa-apa sendiri. Baik Pak, terima kasih Pak gambarannya Pak, sudah jelas Pak. Dan itu harus latihan Bapak dan Ibu. Harus sering-sering latihan Pak ini. Ya, latihan gampang itu depan cermin. Kalau depan cermin Bapak Ibu ketawa, hasilnya kan ketawa juga. Kalau depan cermin Bapak Ibu serius, hasilnya akan serius. Oke Bapak dan Ibu, saya diskusi sedikit terkait kasus 4 ini karena RPP ini 2 hari jatahnya, sekarang dan besok. Jadi yang SD ada berapa orang di sini? 1, Pak Taufik. 2 Pak. 2 Pak Ilyas. Oke, 2 orang ya. Kan SD ini sebenarnya ada tuntutan untuk sampai HOTS ya. Cukup sampai C2 atau C3 saja nggak apa-apa. Tetapi karena materi kita, PPG hari ini adalah harus membuat RPP yang HOTS. Maka gimana caranya? Harus sampai levelnya C berapa, Pak Ilyas? Pak Ilyas? Iya Pak. Dikatakan hot itu level berapa? Bisa menganalisa Pak. Levelnya level berapa itu menganalisa? T4. Nah jadi nanti Pak harus pada tahap menganalisa. Tetapi KKO-nya tidak harus ada kata menganalisis. Cari kata sinonim yang oleh anak-anak SD. Kira-kira sinonim dari menganalisis apa? Ayo, guru SD, Pak Ilyas, Pak Taufik, saya tanya. Sinonim dari menganalisis apa? Sinjang. Lemari. Ayo Pak, jawab Pak. Lemari. Tunggu dulu, nih. Kasih ke Bunda. Mungkin menemukan Pak, atau temukan hal-hal yang menarik di gambar tersebut. Di KKO ada menemukan Pak Ilyas? Ada Pak. Ada, level apa menemukan? Pak Taufik, silakan dibantu. Di level menganalisis Pak. Menganalisis. Sekarang materi apa yang ada KKO-nya menemukan? Materi misal sepak bola, passing menggunakan kaki dalam. KKO-nya gimana? Siswa menemukan gimana? Siswa menemukan kesulitan dalam melakukan passing dalam. Oke,
ada lagi yang paling lebih cocok itu adalah membedakan, Pak. Siswa dapat membedakan perkenaan bola dengan kaki dari berbagai passing yang ada dalam sepak bola. Misalnya bahasa umumnya gitu. Oh, yang ini namanya passing kaki bagian dalam, yang ini passing kaki bagian luar, passing ujung kaki, passing punggung kaki, passing tumit kaki, passing telapak kaki gitu. Oh, berarti sudah bisa membedakan. Nah, itu sudah pada tahap menganalisis. Begitupun dengan kata menemukan, benar itu yang disampaikan Pak Ilyas, menemukan. Siswa dapat menemukan kesalahan dalam melakukan gerakan passing kaki bagian dalam. Kenapa lo pantesan aja Ilyas kamu passingnya nggak sampai ke Bapak? Karena tenaganya kurang, pandangannya ke bawah, kakinya tidak diberikan tenaga, kakinya tidak lurus. Nah, berarti siswa sudah bisa. Tapi pertanyaannya, apakah anak SD bisa jawab seperti itu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kalau kelas rendah kemungkinan tidak bisa, Pak. Nah, itu tantangan Bapak dan Ibu. Makanya menganalisis kelas bawah, kelas atas, SMP dan SMA itu berbeda, walaupun tahapannya pada level C4. Tapi pada kenyataannya akan berbeda. Makanya cari KKO yang lebih mudah dipahami, Bapak dan Ibu. Tidak sembarang kita menggunakan KKO, enggak gitu. Nah, ini karena yang paling penting di SD dulu. Karena kalau di SMP dan SMA pasti bisa pada level hot atau minimal C4. Tapi kalau SD kan sulit, apalagi pada kelas rendah. Begitu Pak Taufik, paham? Ya Pak. Oke, sekarang saya mau nanya Bu Septi. Can you hear me Bu Septi? Ya, Pak. Dikatakan hot itu dilihatnya dari apa? Dari hasil itu, Pak. Kalau untuk SMP itu sama, Pak, menganalisis. RPP dikatakan hot itu dilihatnya dari apa aja? Ayo, Bapak dan Ibu loh udah siklus 1, siklus 2, siklus 3. Saat ada unsur hostnya, Pak. Unsur hot itu dilihat pada apa saja, bagian apa saja? Kayak 1 IPK, PPK, ada 2 literasi. tujuan. Apa lagi? 1 dilihat dari IPK, 2 tujuan, 3 soal. 3 satu lagi. Ayo, sudah 3 Pak Arif, sudah 3, satu lagi. Pendekatan, Pak. Bukan. Pendekatan yang digunakan. Soal Pak. Sudah, soal masuknya ke evaluasi. Model, Oke, Pak. ulangi. Model. Bukan juga. Saya ulangi nih, biar Bapak dan Ibu bisa menyusun RPP. Dilihatnya dari KKO. Ya, kata kerja operasi benar nggak pada tahap minimalnya C4, 1 itu. Kedua dari tujuannya, karena tujuan itu breakdown atau turunan dari IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajarannya. Kita KKO tujuan hot, tapi langkah-langkah pembelajarannya biasa aja. Itu jadi harus terintegrasi dari IPK dan langkah-langkah pembelajaran terakhir adalah dari evaluasinya, dari soal. Bapak dan Ibu KKO-nya menganalisis soalnya, sebutkan ukuran lapangan sepak bola. Ya salah. Ya nggak seperti itu. Nah, jadi kalau ngecek itu aja, oh ini RPP ini hot apa enggak, saya cek itu hanya 4 poin aja, enggak saya baca enggak. KKO tujuan langkah soal, oh udah hot selesai sudah. Hot itu. Saya lihat TPACK-nya.
ICT-nya, 4C-nya ada apa enggak gitu. Itu kan materi kita hari ini dan besok itu. Begitu Bapak dan Ibu. Seenggaknya barang lah ya. Saya mungkin menambahkan dari para instruktur 1, 2, dan 3 sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu tolong buat RPP itu dikatakan hot, 4 itu harus sudah hot. Sekali lagi IPK, ya, tujuan, langkah pembelajaran sama evaluasi. Itu harus hot. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Terima kasih Pak. Misalnya Pak, IPK-nya kan sudah hot Pak. Ini satu IPK melahirkan 5 soal Pak dievaluasi. Apakah 5 soalnya ini harus hot semua atau cukup ada yang mewakili satu soal hot Pak? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Oke, jawabannya 5-5-nya Pak. Kan kita menyusun soal itu berdasarkan IPK yang kita buat. Nah, sebelum buat soal itu kan namanya indikator dulu. Ada yang namanya subindikator. Dari subindikator baru dibuat pertanyaan. Sudah ya disampaikan itu mungkin sama para instruktur sebelumnya. Jadi soal itu dilihatnya dari indikator, subindikator baru ke soal. Soalnya ya harus hot. Nah, perhatikan juga pembuatan soal itu cukup apa enggak waktunya. Terus ada nggak kriteria penilaiannya? Jangan-jangan nggak ada. Nah ini mudah-mudahan bisa saya lihat selama 11 hari ke depan. Punya Bapak dan Ibu sinkron tidak antara RPP, bahan ajar, media pembelajaran, sama evaluasi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sesuai. Oleh karena itu Bapak dan Ibu silakan berjuang untuk melengkapi itu sehingga bisa memberikan yang terbaik. Begitu Bapak dan Ibu. Siapa? Pada kesempatan pagi ini, walaupun kita sudah selesai, pada pagi ini silakan Bapak boleh chat saya terkait kebingungan atau kesulitan apa yang dialami. Silahkan. Dan besok RPP-nya harus sudah jadi, disesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampuh, silahkan. SD ya SD, SMP, SMA, SMA. Nah, materinya yang belum dipakai di siklus 1, 2, 3. Kalau Pak Arif, siklus 1 sudah buat sepak bola, siklus 2 bola, siklus 3 bola basket, maka siklus 4 ini misalnya senam, atau kesehatan, atau apa silahkan. Nggak boleh sama pokoknya. Kalau materinya sama, ya ilmunya hanya itu aja. Tapi kalau semakin luas, lepas dari PPG, Bapak dan Ibu sudah punya RPP, berapa belas RPP nanti. Saya yakin. Kalau itu terus ya ilmunya cuma, tapi kalau bertambah kan bagus buat Bapak dan Ibu ke depan. Oke, begitu ya Bapak dan Ibu pada pagi ini. Mohon izin besok kita insya Allah akan melaksanakan pada maghrib 18.30. Usahakan kita bisa saling membantu teman kita yang masih kesulitan jaringan. Mudah-mudahan juga saya dan Bapak dan Ibu koneksi yang terbaik pada besok hari maupun hari-hari ke depannya. Mohon maaf apabila ada yang belum tersampaikan secara maksimal, tetapi alhamdulillah saya sudah mengetahui keadaan Bapak dan Ibu saya melanjutkan materi-materi sebelumnya. Makanya penting refreshment ini untuk mengetahui keadaan awal siswa, sama halnya dengan tadi pretest tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kondisi, tetap jaga kebugaran, dan lakukan protokol kesehatan dengan berada. Itu saja. Selamat melaksanakan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, silakan Bapak dan Ibu.